warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemilihan bahan dan proses dari material komposit. Dengan saya Gilang Ramadan, NIM 03171027. Lalu apa sih material komposit itu? Material komposit adalah pencampuran atau penggabungan sekurangnya dua material yang berbeda fase dan struktur mikroskopisnya. Contoh, material komposit adalah kuningan. Kuningan ini pencampuran atau penggabungan antara logam seng dengan logam kuningan. Material komposit terdiri dari bahan penyusun dan bahan yang mengisolasi bahan lain. Lalu jurnal yang saya pakai yakni ada pembuatan karakteristik komposit polimer berpenguat begas dari karya Ekita Dea Clarina dan Lisda Johar Mawarani, dan aplikasinya yaitu bagase atau yang biasa disebut ampas tebu. Lalu komposit polimer itu adalah komposit polimer yang dibuat dari kombinasi polimer dan bahan pengisi material anorganik, sintetis atau alami. Di sini pengisi itu berfungsi untuk meningkatkan sifat yang diinginkan dari polimer dan mengurangi biaya. Pada saat ini, aplikasi komposit polimer sebagai bahan teknik telah menjadi kebutuhan. Komposit polimer dapat meningkatkan sifat mekanis, sifat ketahanan panas, penghalang atau barrier gas, dan api secara luas digunakan dalam jumlah yang sangat besar di berbagai aplikasi. Lalu di sini ada alat dan bahannya. Alatnya yaitu timbangan digital, gelas ukur, gelas plastik atau spatula, cetakan spesimen, alat uji tarik instrument universal tensile machine. Ayakan berukuran 100, 140, dan 200 mesh. Alat ujinya yaitu impact charpy. Impact charpy yaitu pengujian laju peregangan yang tinggi, dan lain-lain. Yaitu ada bahan tadi aplikasinya yaitu ampas tebu, resin polyester sebagai matriks dalam pembuatan sampel, ada katalis, silika rubber dan hardener, dan yang terakhir adalah vaselin. Selanjutnya ada tahapan pembuatannya. Tahapan pembuatan yang pertama yaitu massa bagase yang sudah dalam bentuk serbuk maupun serat chop ditimbang sesuai dengan perbandingan volume yang telah dikonversi ke massa. Kemudian resin juga ditimbang sesuai dengan massa dari masing-masing variasi massa. Selanjutnya resin dan bagase dimasukkan ke dalam gelas plastik, kemudian diaduk dengan spatula kaca. Pengadukan dilakukan secara perlahan selama 6 menit. Hal tersebut bertujuan agar tidak timbul void ketika pengadukan dan agar tercampur secara merata. Setelah campur merata, ditambahkan katalis sebanyak 1% dari resin. Lalu diaduk kembali secara perlahan selama 2 menit. Campuran tersebut dituang ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Kemudian permukaan spesimen diratakan dan didiamkan selama sehari. Setelah spesimen komposit kering, spesimen dikeluarkan dari cetakan dan diratakan permukaannya menggunakan ampas halus. Lalu yang terakhir, spesimen yang telah jadi merupakan sampel yang siap uji. Lalu adalah hasil pengujiannya. Penambahan penguat sampel komposit hingga fraksi volume penguat sebesar 7,5% memiliki kekuatan tarik dan densitas yang semakin tinggi. Sedangkan fraksi volume lebih dari 7,5% itu memiliki kekuatan tarik dan densitas yang semakin rendah. Sampel komposit dengan penguat berukuran 200 mesh sebanyak 7,5% volume merupakan sampel terbaik dengan kekuatan tarik sebesar 28,83 megapascal dan nilai densitas sebesar 1,15 gram per cm kubik. Ketiga, kekuatan impact tertinggi
dimiliki oleh sampel komposit berpenguat serat COP dengan fraksi volum penguat 2,5%, yaitu sebesar 0,00271 Joule per mm persegi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.